Frekuensi 88,5 FM kembali lagi bersama LZ Radio. Barengan lagi sama gue tentunya Siti Liza yang bakal nemenin lo dalam waktu 5 menit ke depan. Nah guys, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian yang ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya. BTW gak kerasa banget nih ya teman-teman, kita sudah menjalankan ibadah puasa selama 18 hari. Wah, bener-bener cukup lama ya, hampir 2 minggu lebih lah ya kita sudah menjalankan ibadah puasa. Dan 2 minggu ke depan mungkin kita sudah menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah gimana nih kesiapan teman-teman yang ada di rumah? Tentunya teman-teman sekalian sudah mempersiapkan ya, entah itu sudah membeli baju lebaran mungkin ya. Nah tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih sama kalian, selama menjalankan ibadah puasa dari awal sampai saat ini, apakah puasa teman-teman lancar kah atau sudah ada yang bolong-bolong nih? Gue rasa gak ada yang bolong-bolong ya, karena emang ini sudah menjadi kewajiban bagi kita semua. Tapi selama 2 minggu ini kita menjalankan ibadah puasa, tentunya teman-teman juga sudah beradaptasi atau sudah terbiasa makannya hanya 2 kali gitu, sahur dan buka. Mungkin menurutku ya itu sudah terbiasa banget ya, entah itu dari pola makannya, pola tidurnya, pola mainnya. Tapi teman-teman sekalian semoga di keseharian lo, di rutinitas lo di sehari-harinya, semoga diberikan kekuatan ya walaupun lagi puasa gitu. Nah mungkin sebelum gue masuk ke segmen gue bakal ngasih satu lagu nih buat lo yang ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, biar lebih santai mungkin ya kita menjalankan rutinitas kita sehari-hari gitu. Check it out. Segmen yang pertama mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai radio gitu, regulasi penyiaran yang ada di Indonesia nih. Kira-kira teman-teman sekalian ada di rumah nih, tahu nggak sih bahwa penyiaran yang ada di Indonesia itu ternyata diatur dalam regulasi yang sangat ketat. Wah, benar-benar sangat mencekam nih teman-teman. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang menjadi dasar hukum bagi operasional radio dan televisi di Indonesia. Selain adanya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pun ada juga nih keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 yang dimana dia tuh mengatur tentang Master Plan Frequency Modulation atau bisa disebut juga dan FM, menentukan bagaimana nih spektrum frekuensi digunakan agar tidak tumpang tindih gitu tuh, dan tidak berhenti di situ saja gitu tuh. Regulasi penyiaran terus diperbarui dengan revisi peraturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri penyiaran. Nah setelah itu kita lanjut di segmen yang kedua yang dimana karakteristik radio. Nah kalian tahu nggak sih teman-teman apa saja sih karakteristik radio itu? Mungkin teman-teman yang sudah belajar tentang radio, tentang penyiaran radio ya mungkin sudah tahu. Tapi mari kita mengulas kembali karakteristik radio itu sendiri. Sekarang kita bahas karakteristik unik dari radio nih teman-teman. Kira-kira apa ya? Yang pertama mungkin radio itu adalah media auditori ini teman-teman, yang artinya hanya mengandalkan suara. Jadi radio itu tidak ada gambar, hanya suara saja yang mampu menciptakan pengalaman bagi pendengar gitu. Selain itu juga radio menggunakan transmisi nih teman-teman, transmisi elektromagnetik yang memungkinkan siaran menjangkau berbagai wilayah tanpa koneksi internet. Jadi menggunakannya transmisi elektromagnetik gitu. Terus yang menariknya dari radio nih teman-teman, dia itu punya konsepnya itu TOM gitu tuh, Trade of Mind, dimana suara penyiar dan efek suara itu bisa membuat pendengar membayangkan gitu suasana tanpa melihat secara langsung. Kan kita sebagai seorang penyiar
pendengar itu hanya bisa mendengarkan suara kita saja gitu, tanpa tahu gitu orangnya siapa. Tentunya radio juga identik dengan musik, tapi tentu ada tantangannya ya, seperti gangguan sinyal atau yang disebut channel noise factor, yang kadang membuat suara jadi kurang jernih gitu, mungkin ada suara gersekan gitu ya. Terus namun keunggulan radio itu personal teman-teman, personal, mobile dan murah gitu, bisa didengar di mana saja, kapan saja, dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan media lain gitu. Nah, selanjutnya di segmen ketiga mungkin gue bakal bahas tentang keunggulan dan kelemahan radio nih teman-teman. Menurut teman-teman, sekarang kita bahas kelebihan dan kelemahan radio ya. Keunggulan radio kan diantaranya cepat dan langsung, jadi bisa menyiarkan berita saat itu juga gitu. Terus juga akrab dan personal, karena suara penyiar bisa membangun kedekatan dengan seorang pendengar gitu, seperti halnya aku dan dirimu. Tanpa batas. Nah, selanjutnya itu tanpa batas, bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang kurang melek huruf nih teman-teman. Jadi melalui radio kita bisa mengetahui gitu, tanpa kita membaca, tapi kita bisa mendengarkannya saja. Terus selanjutnya ada murah dan fleksibel. Nah, sangat-sangat fleksibel apabila kita mendengarkan radio, bisa diakses tanpa biaya besar gitu tuh. Jadi sangat murah ya, diaksesnya itu rendah lah, bisa terbilang rendah. Namun di balik sisi kelebihan radio ini mungkin ada sisi negatifnya gitu, ataupun sisi kelemahannya ya, seperti selintas gitu atau cepat berlalu. Jadi karena disiarkannya secara serentak, jadi selintas saja gitu tuh, tidak ada pengulangan. Jadi kalau misalkan ketinggalan ya susah untuk mendengarkannya lagi gitu, susah untuk mengulangnya lagi. Selanjutnya ada mengandung batasan waktu. Siaran itu hanya didengar sesuai jadwal saja gitu teman-teman. Seperti sekarang gitu kan, di LZ Radio ini gue menyiarkan dari sore aja gitu, dari jam 4 sampai dengan jam 5 gitu tuh. Terus juga selanjutnya ada linear, harus didengarkan secara berurutan, tidak bisa dipercepat. Jadi radio itu tidak bisa dipercepat ataupun diulang kembali. Jadi linear, harus didengar secara beruntutan gitu. Selanjutnya ada gangguan lokal, seperti sinyalnya lemah di beberapa daerah mungkin ya, yang membuat ya noise itu sendiri gangguan, seperti jadinya timbullah suara semut atau gesekan gitu ya. Jadi meskipun radio punya kelebihan itu luar biasa banget ya teman-teman, menurutku tetap ada tantangan yang harus dihadapi di balik itu semua. Nah, di segmen selanjutnya nih teman-teman, adanya programming radio dan jenis pendengar. Lalu bagaimana sih teman-teman caranya program radio itu dibuat gitu kan? Nah, seorang program direktor harus memperhatikan nih teman-teman beberapa elemen utama seperti musik, berita dan informasi, gaya siaran, weather and traffic atau promosi and jingle gitu kan. Tentu dengan adanya musik, karena sebagian besar pendengar radio mencari hiburan musik favorit mereka gitu, agar merekanya juga tidak bosan dalam mendengarkan siaran radio tersebut. Atau di dalam radio itu adanya berita dan informasi, jadi termasuk berita harian, ekonomi dan politik. Jadi di dalam radio itu mungkin tidak hanya menyajikan sebuah musik saja, tetapi kita menyajikan sebuah berita maupun informasi. Selanjutnya ada gaya siaran nih teman-teman, apakah lebih formal atau santai. Jadi tergantung kita menyampaikannya, apakah kita formal atau lebih santai, agar si pendengarnya juga lebih asik aja mendengarkannya dan tidak merasa bosan gitu. Terus selanjutnya ada weather and traffic, informasi cuaca dan lalu lintas yang penting bagi pendengar di jalan. Biasanya kan di dalam radio juga ada beberapa informasi cuaca gitu ya. Terus ada promosi and jingle untuk memperkenalkan acara dan sponsor radio. Nah teman-teman, jadi radio juga punya berbagai kategori pendengar yang diklasifikasikan berdasarkan jenis programnya, seperti talk programs and news. Jadi untuk pendengar yang suka informasi aktual itu biasanya ada talk programs and news. Terus cocok banget nih untuk pendengar yang ingin bersantai, itu biasanya musik and entertainment. Terus juga kalau ethnic and kontemporer itu untuk komunitas tertentu gitu kan. Terus bagi pecinta musik dari berbagai genre ini bisa disebut juga dengan popular and good music gitu kan. Jadi program radio itu harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan pendengarnya.
Nah teman-teman yang ada di rumah, itu saja mungkin yang gue sampaikan dalam siaran radio pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di rumah, dan lancar terus dalam menjalankan ibadah puasanya. Tetap stay cool, stay calm, and stay healthy ya. Bye bye, see you and goodbye guys.